Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Di sini kita akan mempelajari beberapa bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama, pecahan biasa memiliki dua jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 2/6. 2 lebih kecil dari 6, sehingga 2/6 bisa dikatakan sebagai pecahan murni, sedangkan 5/3 itu pecahan tidak murni karena 5 lebih besar daripada 3. 5 adalah pembilangnya dan 3 adalah penyebutnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran dapat dibentuk jika pecahan biasa tersebut termasuk jenis pecahan tidak murni atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya di sini adalah 7/3. Artinya 7 bisa dibagi 3 atau 7 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 2 dengan sisa 1. Mengapa 2? Karena 3 dikali 2 adalah 6 dan 7 dikurang 6 adalah 1. Atau yang lebih mudahnya, perkalian 3 yang hasilnya mendekati 7 adalah 6 dan 1 adalah sisanya. Hasil bagi 2 tadi kita tulis sebagai bilangan bulatnya, dan sisa 1 kita tulis sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Jadi 2 1/3, 2 sebagai bilangan bulat, 1/3 sebagai pecahan, menjadi pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Desimal adalah pecahan yang memiliki ciri-ciri penyebutnya dari 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya, atau yang lebih dikenal dengan nama per 10 untuk berpenyebut 10, per 100 untuk penyebut 100, per 1000 untuk penyebut 1000, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh 0,3. Bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Bisa dibaca 0,3 atau 3/10. Dan yang terakhir adalah persen. Sebelumnya kita sering melihat bilangan persen, salah satunya saat ada diskon di mall. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi jika berpenyebut 100 itu adalah bentuk lainnya persen. Contohnya 8% artinya 8/100. Jadi 8 sebagai pembilang yang memiliki penyebut 100. Maka pembilang langsung saja dibaca 8 tambahkan persen karena dia tadi per 100. Jadi misalkan 25/100 artinya 25%, 30% artinya 30/100, atau yang terakhir 125% artinya 125/100, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau ke bentuk desimal dengan cara mengubah menjadi berpenyebut 10, 100, dan 1000. Jadi diarahkan untuk menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, contohnya di sini adalah 3/5. Nah, kita akan berpikir kan penyebutnya di situ adalah 5. 5 akan berpenyebut 10 apabila dikalikan 2. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10.
Nah, karena 5 tadi sudah dikalikan 2, maka 3-nya juga dikalikan 2, menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 6/10. Kita ingat bahwa jika per 10 berarti satu angka di belakang koma, menjadi 0,6. Sekarang yang kedua adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini yang harus kita ingat, jika satu angka di belakang koma itu penyebutnya 10. Jika dua angka di belakang koma itu penyebutnya 100. Jika 3 angka di belakang koma maka menyebutnya adalah 1000. Nah, di sini contohnya adalah 0,75. Kita ingat bahwa 0,75 itu adalah dua angka di belakang koma, sehingga per 100. Maka 75/100 sama dengan 75/100 itu bisa sama-sama dibagi 25. Jadi 25 membagi 75 sama dengan 3, 25 membagi 100 sama dengan 4. Jadi 75/100 sama dengan 3/4 atau 0,75 sama dengan 3/4. Itulah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, yang ketiga yaitu mengubah pecahan biasa menjadi ke bentuk persen. Nah, sebelumnya harus kita ingat, persen itu artinya penyebutnya per 100. Jadi berapapun angkanya, misalkan 2% berarti 2/100. Nah, di sini ada pecahan biasa yaitu 1/2. Nah, 1/2 kan kita ingat tadi bahwa persen tadi adalah penyebutnya yaitu 100. Nah, 2 kan penyebutnya tadi 2, 1/2 berarti 2 supaya 100 itu harus dikalikan berapa? Ternyata supaya 100 harus dikalikan 50. Berarti 2 dikali 50. Nah, jika di penyebutnya dikalikan 50, maka pembilangnya juga dikalikan 50. Jadi 1/2 dikali 50, penyebutnya dikali 50, pembilangnya dikali 50 sama dengan 50/100. Kan sudah per 100, jadi 50%. Yang terakhir yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Dengan cara mengubah bentuk persen menjadi berpenyebut 100. Maksudnya berapa persennya, misalkan di sini kan contohnya 72%. Jadi 72% itu sama dengan 72/100, karena kita ingat bahwa persen itu berpenyebut 100. Jadi 72/100. Sehingga bisa dikecilkan atau kita sederhanakan menjadi 18/25, karena bisa sama-sama dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya, seperti biasa, tugas pada buku latihan 4 dan latihan 5, yaitu pada halaman 12 dan 14 serta 15. Terima kasih. Bapak memohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.